Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kelompok Duoma melesat turun dari puncak gunung. 10 menit kemudian, mereka mendekati gerbang kota yang gelap dan hitam. Kecepatan mereka perlahan-lahan melambat sebelum mereka akhirnya mengantri di belakang antrian dan diam-diam menunggu giliran mereka untuk memasuki kota. Berdiri di depan kereta kuda, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mengamati tembok gelap yang merupakan tembok kota besar. Pandangannya menyapu 3 kata besar, yaitu kota tanda hitam yang ditempatkan tepat di tengah gerbang kota. Menggerakkan pandangannya perlahan ke bawah dan akhirnya berhenti pada 10 orang ditambah berpakaian gelap di gerbang kota. Mereka tampaknya menjadi penjaga kota di dunia luar. Namun di tempat ini siapapun yang ingin masuk harus menyerahkan cukup banyak biaya masuk ke kota. Harus diketahui bahwa jika biaya masuk kota semacam ini ditempatkan di lingkungan seperti Kekaisaran Jiama, kemungkinan akan secara langsung menyebabkan keributan. Namun di wilayah sudut hitam, seperti ini adalah hal biasa. Pergilah, berhentilah melompat di depanku. Pada saat Xiaoyan sedang mengamati kota yang memiliki aturan khusus di wilayah sudut hitam, sebuah kutukan yang dipenuhi dengan jeritan tiba-tiba terdengar di tempat tidak jauh di depannya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya, itu adalah seorang pria botak besar. Mungkin itu karena dia tidak sabar menunggu antrian. Tetapi dia mengangkat seorang lelaki kurus yang tampak lemah di depannya dengan memegang telapak tangannya. Kata-kata pria besar botak itu baru saja jatuh ketika pria kurus yang tampak lemah itu yang telah diangkat olehnya tiba-tiba berbalik. Sebuah belati ditarik dengan cepat dengan lengan bajunya. Belati itu mengeluarkan kilatan dingin dan menusuk dengan keras ke tenggorokan pria botak besar itu. Namun untungnya reaksinya sangat gesit. Lehernya buru-buru ditarik kembali. Dan belati itu tidak selaras dan menusuk di tempat setengah inci di bawah tenggorokan. Segera darah segar melonjak liar dan jerita yang tajam dan mengerikan terdengar dari mulut pria botak besar itu. "Aku akan membunuhmu." Mata pria besar berkepala botak itu memerah ketika dia mengeluarkan belati. Dia kehilangan akal sehatnya karena dia juga menyerbu semak-semak. Beberapa saat kemudian, sebuah teriakan yang mirip dengan jeritan mengerikan dari sebelumnya dikirim keluar dari semak-semak itu. Itu lama kemudian sebelum secara bertahap menghilang. Ketika dia mendengar teriakan orang itu, dia tahu bahwa pria botak besar itu akan mengalami kesulitan mempertahankan hidupnya. Namun apa yang menyebabkan Xiaoyan tertegun adalah bahwa kekuatan pria besar berkepala botak itu harusnya sekitar 2 bintang doushi, sementara pria kurus yang tampak lemah itu hanya di kelas douze. Kesenjangan di antara keduanya sangat besar, namun pukulan pembunuh pria kurus dan tampak lemah itu sebenarnya sangat tajam dan bahkan tidak ada sedikit pun keraguan. Skema setan semacam ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Orang-orang yang bisa bertahan dalam wilayah sudut hitam memang bukan karakter yang biasa. Baru sekarang Xiaoyan benar-benar mengerti perkataan ini. Beralih pada kelompok Xiaoyan. Hahaha, Tuan Yoyan, jangan menilai buku dari sampulnya di wilayah sudut hitam ini. Ini adalah mayat-mayat orang-orang yang telah mati di wilayah sudut hitam karena terlalu rendah, bisa hampir memenuhi seluruh kota. Duoma tersenyum saat berbicara. Xiaoyan mengangguk sedikit. Adegan yang dia saksikan dengan matanya sendiri memungkinkannya untuk sepenuhnya memahami aturan di wilayah sudut hitam ini. Pertarungan antara 2 orang sebelumnya seperti selingan singkat dan hanya memberi orang-orang yang mengantri hiburan. Namun hampir tidak ada orang yang membuang emosi apapun atas ini. Antrian perlahan bergerak maju. Setelah menunggu hampir setengah jam,
Akhirnya giliran kelompok Duoma. Ketika kelompoknya mencapai gerbang kota, Duoma menyerahkan sekantong besar koin emas dengan sangat cepat. Mata Xiaoyan tajam. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa ada tas kecil yang tersembunyi di tangan Duoma ketika dia menyerahkan tas besar koin emas. Pria berpakaian hitam yang acuh tak acuh itu menerima koin emas dan dengan hati-hati menimbangnya di tangannya. Ekspresinya sedikit lebih lembut, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan kelompok pedagang Duoma ke kota. Hahaha, Tuan Yoyan, di mana Anda berencana untuk pergi selanjutnya? Tanya Duoma. Setelah memasuki kota, kelompok Duoma berhenti dan dia bertanya sambil tersenyum kepada Xiaoyan. Saya berencana untuk berjalan di sekitar kota. Oh ya, bolehkah saya tahu di mana saya bisa menemukan bahan obat dalam jumlah terbesar di kota tanda hitam ini? Xiaoyan melompat turun dari kereta kuda, mengangkat kepalanya dan bertanya. Bahan obat? Itu secara alami adalah tempat 1000 obat. Selama Anda memiliki jumlah uang yang cukup, Anda akan dapat membeli bahan obat langka yang sulit ditemukan di luar di tempat ini. Duoma tersenyum saat dia menjawab. Terima kasih banyak. Karena seperti ini, mari kita berpisah di sini. Kita akan mengobrol di masa depan jika ada kesempatan. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Duoma. Dia tidak menunggu Duoma untuk mengatakan kata-kata sopan. Dia membalikan tubuhnya dan masuk ke aliran manusia. Setelah itu dia menghilang. Semoga kita benar-benar bisa bertemu lagi. Namun di antara orang-orang yang mati di wilayah sudut hitam setiap tahun, jumlah kematian di antara orang-orang baru adalah yang tertinggi. Ini khususnya terjadi pada orang-orang muda yang memiliki kekuatan. Mereka dipenuhi dengan energi muda dan tidak tahu bagaimana menyembunyikan keunggulan mereka. Jelas terlihat seperti mereka akan memiliki umur yang pendek. Namun lelaki kecil ini jauh lebih baik. Jika metodenya bahkan lebih kejam, dia mungkin benar-benar dapat beradaptasi dengan tempat semacam ini dan membuat nama untuk dirinya sendiri, gumam Duoma. Saat dia melihat punggung Xiaoyan yang telah menghilang, Duoma tertawa pahit sebelum melambaikan tangannya dan memimpin kelompoknya menuju jalan lain. Xiaoyan perlahan berjalan di sepanjang jalan, tetapannya berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan. Namun apa yang benar-benar menyebabkan Xiaoyan tidak bisa berkata-kata adalah bahwa sebelumnya dia selesai berjalan di jalan pendek ini, yang bahkan tidak sampai 100 meter. Dia telah melihat tidak kurang dari 10 perkelahian. Bahkan ada situasi seperti menggambar pisau untuk pertarungan berdarah. Sehubungan dengan kota seperti ini, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya dengan tepat, itu adalah sangat kacau. Xiaoyan menghindari perkelahian berdarah habis-habisan dan melewati dua sudut jalan. Dia berjalan selama hampir 20 menit sebelum tatapan pemindaiannya akhirnya berhenti di papan nama sebuah toko yang menempati ruang yang luas. Ditulis di papan nama merah pucat itu ada 3 kata besar yang tampak kuno. Tempat 1000 obat. Ini harusnya tempatnya. Xiaoyan bergumam lembut di dalam hatinya. Dia meningkatkan kecepatannya dan berjalan ke toko obat ini dengan suasana hati yang luar biasa. Segera campuran lebih dari 100 aroma obat yang berbeda menerkam, menyebabkan dia tanpa sadar memiliki dorongan untuk bersin. Ukuran ruangan di dalam toko obat itu cukup besar. Meja pajangan kristal ditempatkan secara vertikal dan horizontal di dalam toko. Ada berbagai jenis bahan obat yang ditempatkan di meja pajangan transparan. Pada saat ini ada cukup banyak orang yang menghentikan langkah mereka di meja ini. Suara celoteh yang berisik berulang kali bergema di dalam toko. Langkah Xiaoyan perlahan-lahan membawanya ke meja kristal. Tatapannya menyapu interiornya dan kejutan melintas di matanya. Seperti yang dikatakan Duoma, bahan obat dalam tempat 1000 obat ini memang sulit ditemukan di dunia luar. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa menempatkan begitu banyak bahan obat yang unik. Xiaoyan menghela nafas kaget saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu harga yang ditunjukkan di bawah bahan obat dan tanpa sadar menjadi terpana. 3 bunga energi pink kayu berperingkat tinggi mungkin langka di dunia luar.
tetapi harga jualnya paling banyak sekitar 50.000 koin emas. Namun harga di sini dinaikkan hampir 3 kali lipat dari jumlah itu. 170.000 untuk satu. Orang-orang ini mungkin juga pergi dan merampok orang lain secara langsung. Xiaoyan terdiam saat dia menggelengkan kepalanya. Dengan kekayaannya saat ini, tampaknya dia bahkan tidak mampu membeli satu bahan obat 3 bunga energi pin kayu itu. Xiaoyan tertawa getir, pandangannya sekali lagi perlahan menyapu meja kristal. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di meja terakhir dengan ekspresi agak mati rasa. Dari pengamatannya sebelumnya, dia memang telah menemukan semua bahan obat untuk memperbaiki satu pil pemulihan ungu spiritual. Namun setelah perhitungannya, jika dia membeli semua bahan obat ini, dia akan membutuhkan setidaknya 170.000 koin emas. Toko yang tidak bermoral, toko yang tidak bermoral. Akan lebih baik jika Hai Tua ada di sini. Dengan dia menjadi tetua agung dari klan primer, itu pasti tidak akan menjadi masalah mengeluarkan jumlah uang sebanyak ini. Xiaoyan bergumam dengan lembut di mulutnya. Xiaoyan tiba-tiba merasa agak tertekan, karena di masa lalu dia tidak pernah peduli tentang hal-hal yang berkaitan dengan uang. Sekarang, dia benar-benar mulai jengkel tentang uang ketika dia baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Guru, apa yang harus kita lakukan? Dalam keadaan yang tidak berdaya, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan bertanya dalam hatinya. Hahaha, aku sudah bilang padamu bahwa kamu akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci pun di wilayah sudut hitam ini jika kamu tidak punya uang. Yaolo menggoda. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika Anda tidak ingin bertukar item barang, maka Anda harus terlebih dahulu melupakan pil ungu pemulihan spiritual itu. Gunakan sisa uang Anda untuk membeli 2 set bahan obat untuk memurnikan pil roh hijau 3 baris. Setelah itu pergi ke rumah lelang dan melelang pil obat yang telah Anda suling. Jika tidak, Anda pasti tidak akan dapat memperoleh bahan obat tersebut, ucap Yaolo. Ya, kita hanya bisa melakukan ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas dan mulai berbalik untuk mencari bahan obat untuk memperbaiki pil hijau 3 baris. Sangat beruntung bahwa pil roh hijau 3 baris adalah pil obat tingkat 4. Oleh karena itu, ramuan obat yang dibutuhkannya jauh lebih murah daripada apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Oh, itu benar. Aku hampir lupa memberitahumu masalah penting. Hal ini akan menambah masalah yang Anda miliki pada keuangan Anda yang sudah buruk. Yaolo dengan muram berkata sambil tersenyum, menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman. Karena kamu berencana untuk mendapatkan api hati jatuh itu, kamu harus menyelesaikan semua pekerjaan persiapan yang diperlukan seperti ketika kamu menelan api inti teratai hijau saat itu. Yaolo tersenyum sebelum melanjutkan. Ketika Anda menelan api inti teratai hijau, Anda mengandalkan perlindungan dari pil teratai darah untuk meningkatkan peluang Anda untuk sukses. Namun hati api jatuh itu berada di peringkat ke-14 di tingkat api surgawi. Itu jauh lebih kuat dari api inti teratai hijau yang berada di peringkat ke-19. Karena itu persiapan Anda kali ini harus lebih lengkap, ucap Yaolo. Aku hampir saja lupa tentang itu. Xiaoyan kaget sebelum dia tiba-tiba mendapatkan pemahaman. Jika bukan karena bantuan pil teratai darah terakhir kali pada saat dia menelan api inti teratai hijau, itu tidak akan ada kepastian apakah dia akhirnya akan berhasil atau tidak. Lalu apa yang perlu kita persiapkan kali ini? Kemudian Xiaoyan bertanya dengan ragu. Pil obat tingkat 6, pil roh tanah. Tidak banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Hanya ada 4. Api inti Ganoderma, buah api es asparagus, anggur surgawi kayu hijau, dan peringkat 6 tipe inti monster udara, ucap Yaolo. Kata-kata yang samar menyebabkan langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba goyah. Sudut mulutnya bergerak sedikit, bahkan tanpa menyebutkan nama 3 bahan obat yang bahkan belum pernah dia dengar. Hanya yang terakhir saja sudah cukup untuk memberinya dorongan untuk bertindak dengan cara bingung dan jengkel.
inti monster peringkat 6, apakah dia harus pergi dan membunuh binatang sihir peringkat 6 super kuat yang bisa bersaing dengan Dou Huang? Bahkan jika dia ingin mencari kematian, dia tidak perlu menggunakan metode seperti itu, bukan? Setelah berjalan keluar dari tempat 1000 obat, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap langit yang agak gelap. Dia menghela nafas panjang. Sejak saat ini ia secara resmi menjadi anggota klan yang miskin. 4 set bahan obat untuk memurnikan pil roh hijau 3 baris tidak hanya benar-benar kehabisan semua 130.000 koin emasnya, tetapi juga membuatnya untuk mengambil total 3 botol atau 27 botol pil pemulihan energi agar berhasil menerima bahan obat dari petugas yang heran. Orang harus tahu dengan jelas bahwa sesuai dengan nilai pasarnya, pil pemulihan energi dapat dijual seharga lebih dari 5.000 koin emas. Jika 27 keping ini dijual bersama, harganya setidaknya lebih dari 100.000 koin emas. Aku sangat miskin, sehingga aku praktis seorang pengemis. Mudah-mudahan aku tidak akan menghancurkan mereka saat penyulingan. Kalau tidak, aku takut aku harus menjual pil esensi kelahiran singa ametis untuk dijual, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pahit. Meskipun ia membeli 4 set bahan obat yang diperlukan untuk menyuling pil roh hijau 3 baris, tidak mungkin untuk mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan kemampuannya saat ini. Selain itu, jika dia berhasil dalam 2 atau 4 peluang, dia akan dapat membuat untung dalam transaksi ini. Masalahnya, bagaimanapun adalah bahwa dia tidak berani memastikan bahwa dia dapat mempertahankan tingkat kesuksesan yang tinggi. Saat itu dalam pertemuan agung alkemis di dalam kekaisaran Jiama, ada kemungkinan bahwa dia tidak bisa memperbaiki pil roh hijau 3 baris tingkat tertinggi jika dia tidak mengandalkan keberuntungannya. Namun siapa yang bisa menjamin bahwa keberuntungan semacam ini akan selalu menemaninya? Xiaoyan berbalik dan menatap papan nama horizontal di tempat 1000 obat. Dia mengatupkan giginya dan mengutuk tokoh tidak bermoral ini sebelum mengempaskan lengan bajunya dan menyerbu ke jalan untuk mulai mencari tempat yang tenang di mana dia bisa memperbaiki pil obat. Dia perlahan berjalan di sepanjang jalan selama lebih dari 10 menit sebelum berhenti di luar penginapan. Dia ragu-ragu sebentar sebelum berjalan ke dalamnya. Di dalam ruangan kecil yang sunyi, Xiaoyan pertama-tama mengeluarkan bahan obat yang telah ia beli sebelumnya dan meletakkannya di atas meja satu persatu. Sewaktu dia mengeluarkan mereka, dia dengan lembut berkata, "Sangat beruntung bahwa saya tidak menolak kompensasi yang telah diberikan Duoma kepada saya sebelumnya. Kalau tidak, saya bahkan tidak punya cukup uang untuk menginap di penginapan. Kehidupan yang saya jalani ini benar-benar terlalu buruk," ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengeluarkan semua bahan obat, ia akhirnya mengeluarkan kuali obat yang bukan dari tingkat yang sangat tinggi. Begitu dia menyelesaikan tindakan ini, dia bertepuk tangan dan tersenyum pahit ketika dia berkata, "Sepertinya akan ada pertarungan besar. Lupakan saja, perlakukan saja itu sebagai pemanasan," gumam Xiaoyan. Xiaoyan menjentikan jarinya dengan lembut dan gumpalan api berwarna hijau muncul di ujung jarinya. Itu segera menembak ke api kuali obat. Saat itu, gumpalan bibit api berwarna hijau berubah menjadi api yang mengamuk, yang naik dan terbakar di dalam kuali obat. Xiaoyan mengamati nyala api berwarna hijau yang meningkat dan menarik napas dalam-dalam. Di dalam ruang yang sunyi itu, nyala berwarna hijau menari-nari di dalam kuali obat seperti peri. Percikan api terpantul dari dinding membuat gerakan mengancam dan tampak sangat mengesankan. Bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat satu persatu. Berbagai serbuk obat warna yang berbeda perlahan-lahan diaglomerasi dan akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda bergabung di bawah kobaran api. 1 jam kemudian, mata Xiaoyan menatap tajam pada bentuk embrio pil obat yang sebagian terlihat di dalam kuali obat. Dia mengeluarkan danwan berwarna ungu dari dalam cincin penyimpanannya dan dengan cepat meremaskannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah sedikit dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Di dalam kuali obat,
orang bisa melihat bahwa api berwarna hijau langsung mundur. Pada saat yang sama, Xiaoyan membuka mulutnya dan menyemburkan api berwarna ungu yang menyerbu ke dalam kuali obat. Boom! Api ungu baru saja memasuki kuali obat ketika ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Suara lembut teredam segera terdengar dan tumpukan arang berwarna hitam meluncur keluar dari dasar kuali obat. Gagal. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mengamati tumpukan abu berwarna hitam. Kamu terlalu cemas ketika pil obat itu bergabung. Anda juga tidak sabar selama pergantian nyala apinya. Jika Anda memurnikan obat sedemikian rupa, peluang Anda untuk berhasil bahkan tidak akan 20 atau 30%. Suara samar Yao Lao terdengar dari dalam hati Xiaoyan. Dia langsung terang-terangan ketika dia menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh Xiaoyan saat memperbaiki obat sebelumnya. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia tidak menemukan kata-kata untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia diam-diam berdiri di depan kuali obat selama 2 menit dan menghirup udara dalam-dalam. Emosi dari kegagalannya sebelumnya secara instan dan sepenuhnya dikeluarkan dari benaknya. Wajahnya tidak mengandung suka maupun duka. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau lainnya melesat ke dalam kuali obat. Pikiran Xiaoyan sekarang tenang. Api berwarna hijau menari-nari di dalam mata hitamnya yang gelap. Tangannya yang panjang perlahan-lahan bergerak menjauh dari permukaan meja. Sebelum itu membuat gerakan tiba-tiba. Seketika ramuan obat sekali lagi disapu ke dalam kuali obat. Pemurnian berlanjut dengan tenang di dalam ruangan yang kecil dan sunyi itu. Setelah hampir 1 jam berlalu, mata Xiaoyan yang agak menyipit tiba-tiba melebar. Segel di tangannya seperti kupu-kupu yang menari yang cerah dan indah. Dia melebarkan mulutnya dengan tiba-tiba dan api ungu melesat ke dalam kuali, sementara api hijau dengan tenang menghilang. Pil obat bulat berwarna hijau pucat digulung dan diputar di atas api ungu di dalam kuali obat. Pil garis ungu dan berwarna hijau yang indah perlahan-lahan muncul di permukaan pil obat. Xiaoyan menyeka keringat dingin dari dahinya dan menghela nafas yang panjang. Dia tidak mengambil resiko lain dan memanggil api dingin tulang milik Yao Lao. Meskipun dia akan dapat menyebabkan pil roh hijau benar-benar memiliki 3 baris jika dia ingin berhasil dan meningkatkan nilainya, dia saat ini tidak berani untuk menjamin bahwa penambahan baris terakhir akan berhasil dalam satu upaya seperti pada pertemuan ahli alkemis. Nasib energi bergantung pada 2 pil roh hijau 3 baris. Jika dia tidak dengan hati-hati merusaknya, itu akan benar-benar membuat orang tidak dapat berkata-kata. Dengan nilai pil roh hijau 2 baris, itu mungkin bisa dilelang sekitar 400.000. Sebaliknya pil roh hijau 3 baris dapat mencapai harga setinggi sekitar 600.000. Perbedaan di antara mereka hampir 2 kali lipat. Suara tersenyum Yao Lao yang membawa beberapa godaan terdengar. 400.000 dapat membantu memulihkan modal saya. Sudut mata Xiaoyan berkedut saat dia dengan kuat mengendalikan godaan Yao Lao. Dia menyimpan pil obat ke dalam botok giok dan duduk bersila di tempat tidur yang berada di samping untuk beristirahat selama setengah jam. Setelah itu dia berdiri sekali lagi, pindah ke sisi meja dan mulai melanjutkan pemurnian obatnya. Xiaoyan berada di ruangan kecil untuk sepanjang sore saat dia menyuling bahan obat yang tersisa. Api berwarna ungu mengamuk dan terbakar di dalam kuali obat. Sebuah garis ungu pucat telah itu tetap hangat di dalam api ungu. Dari 4 set bahan obat, dia mungkin bisa dengan sukses memperbaiki 3 pil roh hijau 2 baris. Tingkat keberhasilan ini sudah sangat tinggi sehingga agak mengejutkan. Tentu saja, jika bukan karena Yao Lao yang sangat berpengalaman menginstruksikan dari belakang, efek dari api surgawi kemungkinan bahkan Xiaoyan tidak akan dapat mencapai tingkat keberhasilan ini, yang menyebabkan orang iri tanpa menghiraukan berapa banyak bakat yang mereka miliki dalam penyulingan bahan obat. Api berwarna ungu perlahan-lahan melompat dalam mata gelap Xiaoyan. Matanya menatap langsung pada pil roh hijau
yang secara bertahap menyelesaikan tahap hangat dan berenergi. Dia menjilat bibirnya dengan lembut saat sudut matanya melirik dua pil roh hijau 2 baris di atas meja. Tiba-tiba matanya yang gelap dan hitam menjadi sedikit lebih panas. Aku tahu bahwa pada akhirnya kamu masih akan kehilangan kesabaran dan berencana untuk memperbaiki pil roh hijau 3 baris. Yalo tampaknya tahu persis apa yang dipikirkan Xiaoyan saat tawa mengejek bergema di dalam hati Xiaoyan. Hahaha, bagaimanapun saya telah memperbaiki 2 pil roh hijau 2 baris. Bahkan jika yang ini gagal, saya masih akan mendapat untung. Seseorang harus mengambil resiko untuk membuat hidup mereka lebih mengasyikkan, bukan? Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk cincin hitam dan bibit api berwarna hijau putih tebal naik perlahan. Singkat cerita, ketika nyala berwarna putih memasuki kuali obat sebenarnya bergetar dengan lembut beberapa kali di bawah penurunan suhu yang tiba-tiba. Garis retakan kecil perlahan meluas. Mengubah antara dingin dan panas benar-benar menyebabkan kerusakan besar pada daya tahan kuali. Lain kali saya perlu mendapatkan kuali obat yang lebih baik jika saya punya waktu. Kalau tidak, saya akan gelisah setiap kali saya memperbaiki obat di masa depan. Sudut mata Xiaoyan melirik garis retakan kecil saat dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Namun, ekspresinya tidak terlalu pucat saat ini. Di bawah prasyarat mengendalikan nyala api dengan benar, kuali obat ini masih dapat mendukungnya sampai pil obat benar-benar disempurnakan. Api putih tebal di ular putih kecil di dalam kuali obat saat menyelimuti pil obat. Gumpalan suhu aneh yang dipisahkan oleh celah perlahan meresap ke dalam pil obat. Setelah itu, pil garis mungil berwarna putih mulai secara bertahap muncul pada pil obat. Ya, kontrol nyala api kali ini jauh lebih baik daripada yang terakhir. Yalo mengangguk sedikit memuji ketika dia melihat aksi kecil nyala api putih. Wajah Xiaoyan benar-benar serius saat ini. Keringat dingin berulang kali menetes dari dahinya. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, api dingin tulang adalah api yang bukan miliknya. Karena itu sangat melelahkan untuk mencoba mengendalikannya. Hal ini mengakibatkan dia saat ini tidak berani menjawab Yalo dengan sembarangan. Dia takut jika dia sedikit terganggu, suhu nyala api akan tiba-tiba naik sedikit menyebabkan pil roh hijau ini benar-benar hancur. Tahap terakhir pemanasan berlanjut selama hampir setengah jam. Ketika dia melihat bahwa garis pil berwarna putih pada pil obat hijau pucat telah merayap sampai menyelesaikan lingkaran penuh, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas dari benaknya dan nyala api berwarna putih yang dimungkus oleh kekuatan spiritual dengan cepat ditarik keluar dari dalam api. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan api sekali lagi menyusut kembali ke dalam cincin hitam gelapnya. Xiaoyan membalik tangannya dan botol giok muncul. Pil obat hijau jamrut keluar dari kuali obat dan akhirnya berhenti, tergantung di depan Xiaoyan sebelum dia menyimpannya di botol giok sambil tersenyum. 2 pil roh hijau 2 baris dan 1 pil roh hijau 3 baris. Ini adalah benih uang saya untuk menjadi kaya. Xiaoyan menghapus keringat dingin yang menumpuk di dahinya. Dia mengamati 3 botol batu giok. Keuntungan berlimpah mendorong sebagian besar kelelahan yang memenuhi pemikirannya. Setelah memasuki wilayah sudut hitam, dia akhirnya tahu seberapa rendah dia dalam hal uang. Menyempurnakan pil ungu pemulihan spiritual membutuhkan sejumlah besar uang. Menyempurnakan yang disebut pil roh tanah juga membutuhkan banyak uang. Jumlah dari semua kewajiban ini benar-benar menyebabkan Xiaoyan merasa kepalanya membengkak. Retak. Saat Xiaoyan menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya, suara lembut tiba-tiba terdengar dari depannya. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Garis retak pada kuali obat telah berangsur-angsur menjadi lebih besar saat kualinya akhirnya hancur berantakan dengan suara yang jernih, berubah menjadi fragmen yang tersebar di seluruh meja. Xiaoyan agak terdiam saat dia melihat kuali obat yang rusak. Dia tersenyum pahit dan berkata, ada juga uang yang dibutuhkan untuk membeli kuali obat lain. Untuk sekarang, aku harus pergi dulu ke rumah lelang.
ucap Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.